Pemirsa, pesawat Airbus A400M hari ini tiba di Indonesia. Pesawat yang dipesan pada tahun 2021 ini diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo kepada TNI. Presiden Prabowo tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar jam 11 pagi. Begitu tiba, Presiden Prabowo memeriksa badan pesawat. Presiden pun mengecek bagian dalam pesawat dan kokpit pesawat. Pesawat pun langsung diserahkan kepada TNI Angkatan Udara. Pesawat Airbus A400M dipesan pada tahun 2021 lalu. Saat itu Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Rencananya Airbus A400M akan digunakan untuk segala misi, mulai dari evakuasi hingga pemadaman hutan. Sudah mulai berdatangan ya alutsista yang penting. A400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Tadi saya diberi penjelasan untuk C-130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400 dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Ya, beli pesawat terbang berteknologi tinggi diharapkan dapat memberi berbagai manfaat bagi Indonesia. Dengan situasi geopolitik seperti saat ini dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, penambahan pesawat angkut berbadan besar ini akan membawa perubahan dalam kemampuan operasional atau yang lainnya, dan itu yang kita harapkan. Namun kita akan membahasnya dulu bersama Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002 sampai 2025 yang juga saat ini merupakan Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Selamat sore Pak Cepi. Selamat sore, apa kabar David? Kabar baik, apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Puji Tuhan, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di sini sore. Pak, sejauh mana Pak pengadaan A400M atau dari Airbus ini cukup untuk menjawab tantangan logistik militer negara kepulauan seperti kita ini? Ya, yang pertama tentunya kita berapresiasi bahwa belakangan ini ternyata perhatian pemerintah terhadap kedirgantaraan, terhadap air and space itu cukup baik dengan beberapa proses pengadaan pesawat-pesawat baru ya. Jadi itu satu hal. Kemudian yang harus menjadi catatan adalah bahwa pengadaan pesawat itu ya, procurement dari pesawat itu selalu diikuti yang namanya related program. Ya, related program itu cukup banyak ya, karena misalnya bagaimana kita menyiapkan SDM. SDM itu tidak hanya pilot atau penerbang, tapi juga teknisi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus menyiapkan ground support equipment, kita harus menyiapkan depo pemeliharaan, kita harus menyiapkan laboratorium kalibrasi dan lain sebagainya yang kalau dijumlahkan itu lebih mahal dari harga pesawat itu sendiri. Ya. Tapi merupakan catatan penting ya, saya yakin ini tentunya sudah diperhitungkan ya. Dan satu lagi sekarang pengoperasian pesawat itu tidak bisa sendiri-sendiri ya. Dia harus terjalin dalam satu sistem besar ya. Misalnya A400 ini masuk dalam sistem National Air Mobility ya, dukungan logistik, dukungan administrasi logistik pemerintahan, dalam pengertian dia bisa digunakan untuk tugas-tugas dalam aspek national security, pertahanan keamanan, dan juga sekaligus bisa digunakan untuk national prosperity dalam perspektif kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat. Sehingga memang kita tengah melengkapi armada pesawat angkut dalam melengkapi sistem air mobility, national air mobility kita. Ya, dukungan administrasi logistik, tata kelola pemerintahan secara utuh gitu. Jadi kalau yang Anda perhatikan bahwa ini memang akan sangat mendukung ya untuk kemampuan operasional ya. Jadi nggak hanya bersifat simbolis gitu ya. Ya, pasti ini sangat mendukung ya. Yang pertama adalah itu produk teknologi yang relatifly teknologi mutakhir ya. Tapi sekali lagi catatan-catatan untuk
menggunakan pesawat ini secara efektif dan efisien, itu tidak bisa lepas dari sistem yang ada di tanah air sendiri, di sistem kita sendiri. Misalnya saja tentang bagaimana dukungan spare part untuk jangka panjang. Pesawat itu adalah hanya subsistem dari sistem yang besar ya. Dan pesawat, kalau kita berbicara tentang pengadaan pesawat, maka kita berbicara tentang spek yang strategis. Karena pesawat atau alat utama sistem senjata secara keseluruhan itu harganya mahal dan dia juga membutuhkan rentang waktu yang panjang, yang lintas rezim ya, tidak bisa dengan pola pemikiran 5 tahunan. Itu nanti kita akan terjebak pada efisiensi operasional penggunaan pesawat itu sendiri. Mudah-mudahan semua ini sudah dipikirkan tentunya. Baik, Anda tadi katakan bahwa support sistemnya, baik itu tenaga ahlinya, semua laboratorium untuk bahkan kalibrasi dan segala macam itu bahkan melampaui dari harga pesawatnya sendiri. Nah, apakah itu untuk per satu pesawat atau memang biasanya itu dipakai untuk nanti kalau beli 2 atau 3 pesawat ya cukup satu itu aja? Ya, begini, kalau kita beli kain itu satuannya kan meter ya. Kalau kita beli sepatu itu satuannya kan pasang ya, 1 pasang 2 pasang. Kalau pesawat itu satuannya itu skadron ya. Jadi kita beli 1 skadron. Nah, dan saya mendengar kita juga akan membeli 1 skadron dengan jumlah pesawat yang lebih kurang tuh 6 atau 8 pesawat. Saya belum jelas juga. Tetapi itu satuan dari unit pesawat terbang. Nah, di dalam skadron itulah kita harus mempersiapkan SDM. Kita harus mempersiapkan hanggarnya, kita harus mempersiapkan depo pemeliharaannya, dan lain sebagainya. Dan itu harganya atau membutuhkan dana yang lebih besar dari sekedar beli pesawatnya sendiri. Oke, jadi kalau Anda lihat bahwa ini memang sudah segaris dengan kayak blueprintnya lah pertahanan udara Indonesia gitu ya? Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Karena sekali lagi pengadaan alat utama sistem senjata, apalagi pesawat yang hanya merupakan subsistem dari sistem yang besar, dia memang harus berada di dalam platform long term strategic planning yang matang. Kenapa? Karena dia membutuhkan dana yang besar dan dia membutuhkan rentang waktu yang panjang. Sementara itu kemajuan teknologi berjalan terus. Ya, kita beli pesawat ini ya, udah 2 tahun yang lalu mungkin kita beli dan baru 2 tahun itu datang. Dan sementara itu 2 tahun itu sudah maju lagi kan kemajuan teknologi penerbangan. Iya, udah ada pesawat itu tantangan, teknologi ya, baru lagi. Ya. Ya, itu tantangan besar sebenarnya yang harus kita hadapi. Itu sebabnya saya sering menuliskan dalam beberapa artikel bahwa khusus untuk pertahanan keamanan, khusus untuk national security, kita memerlukan perencanaan jangka panjang strategis supaya kita nggak keteteran karena sekali lagi ya tidak bisa ditangani dengan pola visi yang 5 tahunan yang berorientasi kepada pilpres atau pilkada ya. Harus itu dia Pak ya. Yang kami dengar rencananya pemerintah mau membeli sampai 8 pesawat seperti ini. Nah, baiknya bagaimana? Karena rencananya kan katanya ini 2 ini akan datang juga nanti di bulan awal tahun depan, lalu 2 lagi belum tahu kapan, tetapi akan ada sampai 8. Apakah dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat nantinya sebaiknya memang tidak beli langsung segitu 8 dengan pesawat jenis yang sama atau bagaimana? Apakah kita butuh 8 dalam waktu dekat gitu? Ya. Itu yang saya katakan sebagai salah satu tantangan yang kita hadapi ya. Itu nggak bisa juga dijawab dari beberapa orang aja, tidak bisa dijawab oleh Angkatan Udara aja. Dia harus dijawab oleh satu badan yang bernama think tank pertahanan. Dia harus mengkaji ya. Kalau kita melihat perkembangan teknologi yang sekarang luar biasa cepatnya. Jadi pertimbangan-pertimbangan banyak itu harus dikaji terlebih dahulu sebenarnya. Tetapi selalu ada kan dalam perencanaan jangka panjang itu selalu ada juga perencanaan yang sesuai kebutuhan waktu itu. Dan itu hitungannya memang harus dihitung sama-sama semua instansi ya yang terkait, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan,
Angkatan Udara, dan institusi lain yang terlibat. Misalnya seperti kita bagusnya juga melibatkan PTDI misalnya untuk transfer of technology, karena PTDI juga membutuhkan pengetahuan update dari kemajuan teknologi ya. Oke. Baik Pak, mungkin Bapak boleh minum dulu sejenak Pak. Sementara saya akan sajikan dulu berita berikut ini. Pesawat raksasa terbaru milik TNI Angkatan Udara Airbus A400M ini telah tiba di tanah air pemirsa dengan kapasitas mumpuni dan besar. Pesawat ini memiliki sejumlah keunggulan dan mampu digunakan untuk berbagai misi. Kita simak informasinya. Pesawat terbaru milik TNI Angkatan Udara Airbus A400M tiba di tanah air pada Senin pagi, dan pesawat jumbo ini memiliki sejumlah keunggulan. Berjenis pesawat angkut udara Airbus A400M memiliki kemampuan unik dengan kemampuan strategis yang siap dikirim ke titik-titik yang sulit, bahkan landasan udara yang pendek dan belum diaspal. Dan pesawat ini mampu mengangkut muatan maksimum 37 ton dengan ketinggian maksimal 40.000 kaki dan kecepatan 0,72 Mach. Ruang kargonya yang luas dengan penampang 4 kali 4 meter dan volume hingga 340 meter kubik. Airbus A400M ini adalah airlift terbesar pertama yang mampu mengangkut beban berat berukuran besar berupa peralatan bantuan militer seperti kendaraan lapis baja berat, helikopter atau peralatan teknis sipil khusus, serta bantuan kemanusiaan, dan menerbangkan dengan kecepatan jelajah tinggi jarak jauh. Dengan kapasitas bahan bakar internal 51 ton, Airbus A400M mampu memuat lebih banyak bahan bakar untuk jangkauan yang lebih jauh. Pesawat ini juga bisa dilengkapi dengan dua pot untuk mengisi bahan bakar pesawat tempur dan helikopter. Ruang kargo yang luas milik Airbus A400M ini bisa digunakan untuk berbagai misi dan mampu memuat 54 pasukan dengan 9 kendaraan militer, 116 personel dengan peralatan siap tempur hingga evakuasi aeromedis. Ya, Pak Cepi, kalau kita lihat speknya ini kan memang spek tempur banget, Pak ya. Ini memang tampaknya disiapkan untuk keadaan yang sulit, kondisi yang sulit juga, tapi juga mampu mengangkut begitu banyak. Nah, apakah Indonesia dengan situasi geopolitik seperti sekarang ini memerlukan Airbus A400M ini dalam konteks tempur begitu? Ya, pesawat A400 ini saya pikir tidak hanya untuk keperluan pertahanan keamanan ya, tidak hanya untuk keperluan tempur ya. Mungkin lebih banyak untuk keperluan dukungan logistik, administrasi, tata kelola pemerintahan. Seperti tadi sudah disampaikan, misalnya untuk bencana alam seperti tsunami, tempo hari, dan lain sebagainya. Karena negara Indonesia kan berada di ring of fire yang sering banyak bencana, dan pesawat ini saya kira jawaban yang cukup bagus ya. Dan kebutuhan mendesak memang kadang-kadang kita harus memutuskan untuk beli dulu, seberapa dulu gitu ya, apa boleh buat. Tetapi perlu juga dipikirkan perencanaan jangka panjang dalam hal pengadaan pesawat terbang sebagai subsistem dari alat utama sistem senjata, agar penggunaan dana itu efisien, operasional juga menjadi efektif, dan demikian juga pembinaan penyiapan dari SDM yang mengawakinya. Jadi ini memang tantangan besar, karena sementara kita mau mengejar kemajuan teknologi juga tetap berjalan. Jadi kita berpacu dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ya. Kita bisa bayangkan Wright Brothers itu tahun 1903 baru bisa menerbangkan pesawat yang cuma beberapa meter aja. Tapi tahun 66 tahun setelah itu orang sudah bisa memproduksi pesawat SR-71 yang kecepatannya 3 kali kecepatan suara ya. Jadi fantastis memang kemajuan teknologi, terutama dalam dunia penerbangan.
kita sudah memiliki Hercules, sekarang kita sudah memiliki A400 dan ada pesawat yang lebih gede lagi sebetulnya ya, C-17 ya. Iya. Dan itu memang Globemaster ya. ya itu apa namanya, urat nadi dari sistem transportasi di negara kepulauan seperti Indonesia itu memang kebutuhan itu sangat mendesak ya. Kebutuhan sistem perhubungan udara nasional, apakah itu untuk tahanan keamanan ataukah itu untuk kesejahteraan, itu sangat mendesak ya, sangat apa namanya, sangat dibutuhkan oleh kita semua. Baik, jadi memang Iya. kalau dilihat bahwa kita memang negara yang di ring of fire juga ya, banyak ada saja peristiwa yang terjadi gitu dan ini memerlukan bantuan cukup banyak. Jadi kelihatannya akan lebih banyak digunakan di sana Pak ya, dibanding memang untuk pertahanan negara begitu dalam artian konteks tempur. Kalau melihat fenomena dari pengadaan pesawat ini, saya berpikiran memang ini jawaban dari kebutuhan mendesak negeri ini ya. Karena sebenarnya negara dengan 17.000 pulau itu sistem perhubungan udara itu kondisio sine qua non, tidak bisa tidak ya. Jadi harus tersedia dan negara harus menyediakan itu. Baik. Wilayah udara nasional itu kan sumber daya alam nih, dalam konstitusi sumber daya alam itu harus dikuasai negara dan harus diperuntukkan semaksimal kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu menjadi catatannya. Baik, Pak, kita tahan dulu dialog kita. Kita simak dulu keterangan dari pilot Airbus A400M ini. Perjalanan kemarin untuk ferry delivery pesawat Alpha 4001 untuk yang pertama kali A400 yang dimiliki Indonesia, alhamdulillah semuanya puji Tuhan berjalan lancar. Untuk rutenya sendiri kemarin berangkat dari Sevilla kurang lebih pukul 12 siang waktu lokal. Kemudian kita short stop atau nginap remand of the night di Dubai. Kurang lebih kita menempuh perjalanan 9 jaman. Sampai di Dubai kita melaksanakan menginap 1 hari. Kemudian lanjut dari Dubai kita ke Medan Kuala Namu untuk melaksanakan refueling. Dari Medan kita lanjut ke Halim, sampai di Halim pukul 7.30 pagi. Untuk hari ini kita melaksanakan serah terima, berjalan dengan lancar. Kalau perbedaannya sendiri, yang pertama sebelumnya saya kan mengawakin pesawat Hercules yang untuk H model. Jadi dia belum otomatisasi. Dengan adanya A400 ini, ya dengan capability dia dengan otomatisasi, sehingga saya harus butuh belajar banyak karena dia beda dengan yang tipe lama. Tapi untuk handling sendiri, untuk Hercules yang tipe lama itu masih menggunakan yoke. Dengan A400 yang MRTT ini sekarang sudah side by stick. Jadi fly by wire seperti pesawat tempur. Jadi beda untuk handlingnya. Hercules pakai yoke, sedangkan A400 sendiri menggunakan stick. Jadi harus butuh. Pak, kalau kita dengar tadi ada fly by wire, ini rasanya nggak asing Pak buat kita ya, sejak zaman Pak Habibie dulu. Ya, fly by wire itu kan tuh sistem kemudi ya. Tapi itu adalah gambaran dari bagaimana cepatnya kemajuan teknologi dalam perspektif menghandle pesawat. Ya, pada tahun 2000-an itu pilot senior United Airlines mengatakan bahwa sekarang udah nggak ada pilot lagi, dia bilang there is no pilot anymore. Yang ada adalah the button pusher, karena semua udah pakai automation system ya, udah pakai AI ya, jadi tinggal push saja. Dia bilang tadi kan Hercules tuh kayak yoke ya, maksudnya pakai stick, control stick ya. Tapi dia sekarang A400 ini pakai side stick namanya. Jadi dia pakai stick kecil yang di samping. Iya, kayak main game itu. Kayak main game ya. Kayak joystick itu ya. Jadi itu perbedaan. Dan semua otomatis ya. Jadi rute perjalanan bisa dimasukin di flight management
komputer dan semua tinggal di push button aja, makanya the button pusher. Sekarang dibilang nggak ada pilot lagi, yang ada the button pusher. Itu menggambarkan bagaimana sistem otomatisasi dalam sistem pengendalian kontrol pesawat itu sudah sangat advance ya, sudah sangat high tech. Sudah sangat maju. Sebenarnya sebenarnya dalam banyak tulisan juga dikatakan bahwa pesawat itu sekarang udah nggak memerlukan pilot lagi. Persoalannya ada nggak orang yang mau naik pesawat yang pilotnya nggak ada. Serem bener. Ya, baik. Ya, itu dramatisasi dari kemajuan teknologi penerbangan. Baik Pak, tapi ini apakah pengadaan ini kemudian memperkuat kemandirian atau akan memperkuat kemandirian industri dirgantara nasional atau justru menambah ketergantungan kita kepada asing? Nah, tergantung konsistensi kita. Ya, kembali lagi. Kita memiliki perencanaan jangka panjang apa tidak? Kalau kita tidak memiliki perencanaan jangka panjang, ya kita bisa terjebak ya dengan kemajuan teknologi ini. Ya, misalnya aja kita tidak melatih para ahlinya, kita masih minjem teknisinya, kita masih minjem sistem pemeliharaan dan sebagainya, dan itu akan menyulitkan operasional dari penerbangan itu sendiri. Jadi sekali lagi dalam hal ini aspek perencanaan itu harus menjadi perhatian yang utama. Baik, apakah ada alternatif alat angkut atau transportasi alternatif yang cocok sebenarnya untuk Indonesia ya dengan negara kepulauan seperti ini? Udara khususnya, transportasi alternatif yang udara. Iya, sistem perhubungan udara itu dibagi dua ya sebenarnya. Ada military aviation, ada civil commercial aviation. Tapi dua-duanya sama, itu untuk kepentingan negara secara utuh ya, secara komprehensif memang membutuhkan sistem perhubungan udara. Nah, kalau kita berbicara tentang yang sangat basic ya, yang sangat basic dengan kondisi yang relatif aman, maka kita harus memulai sistem perhubungan udara itu dari civil commercial aviation terlebih dahulu. Ya, bukan berarti tidak penting, itu sejalan ya. Kita nggak bisa bilang security itu lebih tinggi dari prosperity atau prosperity lebih tinggi dari ini. Tetapi khusus untuk negara kita, negara kepulauan, memang sistem perhubungan udara itu mau tidak mau kita harus diselenggarakan oleh negara. Baik. Betul, dan kita memang harus punya karena luas sekali wilayah laut kita ya Pak, wilayah sangat luas dan letaknya sangat strategis ya. Dan sangat strategis. Baik, Pak Cepi terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sudah Sore. Ya, kita harapkan Indonesia berjaya di dirgantaranya, di udaranya ya. Terima kasih sekali lagi. Nenek moyangku orang pelaut, anak cucuku insan dirgantara. Insan dirgantara, mantap Karena sekali. Air and Space adalah the future of human life. Betul sekali. Baik, Pak Cepi terima kasih. Salam sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Salam sehat, salam sehat. Ya.